Hai, Shalom dan selamat pagi. Salam damai kepada semua umat di luar sana. Hari ini kita bersama Reverend Father Nick untuk memberi penerangan kepada kita tentang protokol pembukaan rumah ibadat di Paroki Ranau. Terima kasih Saudara Bernardus karena menanyakan tentang apa yang kita harus lakukan bagi pembukaan rumah ibadat atau gereja bagi Paroki Ranau. Sebenarnya kita dalam proses pembukanya, namun ada banyak prosedur yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita mau memastikan supaya umat-umat yang datang mendapat apa itu kita panggil selamat dan juga dijamin kesehatan. Dan ini bukan saja untuk paroki kita, tapi seluruh Keuskupan Agung dan juga seluruh dunia kita ada dipanggil SOP. Dan semua ini kita lakukan untuk memastikan setiap umat yang datang merasa selamat, teratur, dan juga rasa macam dijagailah mereka punya keselamatan. Father, saya dengar gereja paroki kita nanti akan dibuka untuk umat awam pada minggu depan. So, apakah SOP yang umat awam perlu takuti? Ya, terima kasih. Ada banyak SOP yang harus diikuti. Ada lebih kurang beberapa lembar untuk mau diikuti sebenarnya, tapi saya hanya bagi pendek saja, yaitu SOP yang perlu dilakukan adalah mereka yang datang haruslah sihat. 70 tahun ke atas sementara ini tidak dibenarkan, dan 12 tahun ke bawah. Dan apabila kamu datang ke gereja, peta di mana kamu akan datang akan disediakan, yaitu kamu hanya masuk di pintu depan gereja melalui gate mengikut penjarakan 1 meter, penjarakan sosial. Dan kedua, kamu harus mencuci tangan kamu dengan sabun yang disediakan di sana, dan sanitizer kamu bawa sendiri sebab dia mahal, gereja tidak dapat menampung membeli bahan itu. Dan ketiga, bila kamu masuk gereja ini, sebelum masuki, nama dan nama, nombor telepon di mana asal kamu perlu ditulis, dan kamu akan diambil suhu dengan menimbak di kepala kamu. Dan selepas itu apabila kamu sihat, sah 35.5 kepada sampai 37.5 suhu dia dibenarkan masuk. Dan apabila kamu masuk gereja besar, daripada gate ke gereja besar, kamu harus masuk pintu hadapan saja. Tidak boleh pintu kiri atau kanan. Pintu hadapan saja, sebab kamu harus injak itu kerorok. Ada satu basin disediakan. Kamu akan injak dengan kasut atau selipar kamu, dan kamu akan lepas itu lap di kapet yang disediakan sebelum memasuki. Dan itu adalah sop yang biasa dibuat di mana-mana. Dan selepas itu keluar satu hala saja. Masuk, keluar, kiri kanan. Dan mungkin juga kamu bertanya, semasa dalam gereja apa yang kita harus lakukan? Penjarakan sosial, bangku disediakan, dan bangku itu kamu tidak boleh goyang-goyangkan, dia tetap di sana. Sebab kalau kamu goyang, dia akan merapatkan lagi, tidak jadi 1 meter tetapi setengah. Jadi penjarakan sosial sangat-sangat ditekankan, dan bawa penutup mulut. Dan sekiranya kamu lupa bawa, kamu tidak dibenarkan masuk, kecuali kamu beli yang disediakan. Gereja akan menyediakan untuk kamu beli, sebab memang kita perlu itu. Dan begitu juga apabila masuk ke dalam gereja, pungutan persembahan tidak ada. Tapi kotak persembahan itu akan diletakkan sana, dan kamu akan letakkan uang kamu di sana. Kalau tidak uang pun, kredit card pun boleh. Tapi tidaklah, uang saja masuk di sana daripada hati kamu. Warden tidak akan memungut uang, tapi kamu akan meletakkan uang itu mengikut kamu punya hati. Dan apabila masuk ke dalam gereja itu juga, selepas saja misa kudus, masa komini, kamu akan ikut itu penjarakan. Semua dalam gereja itu telah diletakkan soletip supaya kamu lihat penjarakan. Dan apabila kamu menyambut dengan topeng kamu, topeng itu kamu akan sambut apabila Father atau pelayan komunia katakan, tubuh Kristus, kamu jawab amin, dan kamu sambut. Bila kamu mau makan, bukan buka begini, tetapi dari bawah.
supaya itu kalau begini kuman dan pernapasan kamu. Jadi kamu buka dari bawah dan kamu makan dan balik ke tempat duduk. Dan itulah SOP di dalam gereja. Dan selepas itu apabila kamu keluar, ada juga untuk pungutan kedua bagi di Ranau, ada tabung-tabung juga disediakan di kiri kanan apabila kamu keluar. Dan satu hal saja, tidak boleh berlimpasan begini. Yang masuk dan yang keluar tidak boleh berjumpa. Jadi tidak boleh berlegar-legar menurut SOP, dan sentiasa jaga penjarakan dan kebersihan. Bagaimana pula dengan umat? Siapakah yang diperbolehkan untuk hadir? Yang diperbolehkan untuk hadir adalah mereka, semua orang memang perlu hadir, tapi bagi kita permulaan ini kita buat jemputan, yaitu melalui KKD. Dan jemputan ini ada satu komiti yang akan menghubungi mereka-mereka yang harus dijemputlah. Sebab kita tahu dia limited dalam gereja sebab penjarakan, jadi kita perlu ada limit masuk dalam gereja. Dan yang dijemput hanya yang 70 tahun ke bawah dan 12 tahun ke atas dijemput. Dan kita buat sementara ini, sebab itulah komiti-komiti di setiap kampung akan memastikan nama-nama kamu didaftarkan mengikut kamu punya tempat, sebab akan ikut giliran untuk datang ke gereja. Mungkin jam 7 pagi sunset hanya di bagian Sinarut Lama dan Sinarut Baru dan juga Marakau, begitu. Dan mungkin jam 7 pagi keesokan harinya hanya di bagian Kinasaraban dan Bongkud dan tempat-tempat yang berdekatan. Jadi kita akan asing-asingkan, tidak boleh orang yang sama bagi peluang. Dalam pandemik ini kita tidak boleh katakan aku, kita mesti kita. Jadi sebab itulah warga negara Malaysia yang dibenarkan untuk masuk. Kalau macam ada pelancong dari luar, tidak dibenarkan. Itu yang menurut SOP kerajaan dan diosis. Bagaimana pula dengan ibadat sabda di stasi luar? Ya, bagi ibadat di stasi luar sementara ini belum lagi, sebab itulah hanya gereja besar dibuka. Dan selepas itu barulah di peringkat zon, gereja-gereja yang besar-besar di peringkat zon akan dibuka supaya stasi-stasi luar yang berdekatan akan pergi dan melihat bagaimana kita mengendalikan SOP supaya ada penjarakan, memakai penutup mulut, dan juga kita jaga keselamatan juga. Dan sebab itulah bagi stasi, sabar-sabar dulu, kita berdoa sekurang-kurangnya gereja besar dibuka, kemudian barulah gereja di setiap zon mengikut masa yang akan ditetapkan, sebab kita perlu daripada Jabatan Perpaduan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya tidak dapat membukanya tanpa kehadiran daripada Jabatan Perpaduan, polis dan KKM. Dan ini yang diperlukan untuk membuka sebuah gereja yang akan kita lakukan. Terima kasih Father, dan ini soalan yang terakhir. Disebabkan gereja sudah mulai dibuka mengikut SOP yang telah ditetapkan, adakah live streaming Misa Kudus masih akan diteruskan? Terima kasih, soalan yang paling relevan untuk saat-saat ini. Di seluruh dunia pada saat ini juga mengalami seperti apa yang kita alami pada saat ini. Sebab itulah banyak orang juga mengatakan kalau dibuka bukan semua orang boleh pergi, jadi bolehkah live streaming diteruskan? Ya, ini yang digalakkan oleh Pop kita sendiri, uskup kita, supaya live streaming diteruskan. Walaupun kita ada misa, macam di Ranau kita misa kedua adalah jam 9 pagi, dan jam 9 pagi itu juga adalah live streaming kita, bagi mereka yang tidak berpeluang untuk datang ke gereja. Dan teruskan berdoa supaya lebih ramai lagi kota yang diberikan untuk masuk ke dalam gereja. Buat sementara ini di paroki kita di Ranau hanya dibenarkan 500. Itu pun mengikut jemputan. Jadi bagi mereka yang belum dijemput itu jangan kamu kecil hati.
pasti kamu juga mempunyai giliran untuk mengikuti misa yang diadakan. So, saudara-saudari, umat-umat di Paroki Ranau, kerinduan kamu adalah untuk datang dan menyambut tubuh Kristus. Itulah kerinduan setiap umat manusia pada saat ini di seluruh dunia. Dan kerinduan bagi kami sebagai padri adalah melihat kamu datang untuk mendengar dan juga untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Harap kita bersabar dalam pandemik ini, kita saling mendoakan, saling mendorong, memberi kata-kata semangat pengharapan kepada saudara-saudari kita, terutama keluarga kita, dan saya pasti esok pasti ada. Pelangi tidak akan timbul kalau tidak ada hujan. Jadi penderitaan akan berakhir apabila kita bertemu dengan Tuhan. Jadi maka dari itu sekali lagi saya ingin ucapkan stay at home, stay with Jesus, stay alive. Jumpa lagi.